KPK menitipkan 2 barang bukti kasus gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo di Mapolresta Solo. Sebanyak 8 ABK asal Jawa Tengah diduga menjadi korban kapal ikan Cina yang tenggelam di perairan Samudra Hindia. 1.173 petugas sensus lapangan siap diterjunkan oleh BPS untuk menghimpun data statistik pertanian saat ini. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, sebanyak 8 ABK asal Jawa Tengah diduga menjadi korban kapal ikan Cina yang tenggelam di perairan Samudra Hindia. Dari jumlah tersebut, 6 ABK diantaranya asal Kabupaten Brebes, 1 ABK asal Banjarnegara, dan 1 ABK asal Tegal. Pihak keluarga berharap korban yang hilang di Samudra Hindia tersebut bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Pasca musibah yang menimpa kapal ikan berbendera Cina, Lupeng Yuanyu 082 yang ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan Samudra Hindia pada Selasa pekan lalu dan 39 ABK dinyatakan hilang. Tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Tengah mengambil sampel DNA keluarga anak buah kapal yang berasal dari Jawa Tengah. Ada sebanyak 8 ABK asal Jawa Tengah, 6 ABK diantaranya asal Kabupaten Brebes, 1 ABK asal Banjarnegara, dan 1 ABK asal Tegal. Menurut Paur 2 Supit Dokpol Bidokes Polda Jawa Tengah, Teguh Iman Toko, pihaknya bersama Dokes Polres Brebes mengambil sampel DNA dari keluarga ABK tersebut. Hal ini dilakukan sebagai pembanding untuk para korban WNI yang bekerja sebagai ABK kapal Cina yang tenggelam di Samudra Hindia. Polda Jateng, kita mengadakan kegiatan pengambilan sampel DNA sebagai pembanding untuk para korban warga negara Indonesia yang kerja sebagai ABK yang kejadiannya yaitu kapal tenggelam di perairan Cina. Jadi kita ambil sampel DNA-nya, nanti kita bandingkan dengan hasil postmortem jika jenazah itu ditemukan. Salah satu keluarga korban asal desa Kebon Agung, Jatibarang, Brebes mengungkapkan, kontak terakhir dengan korban adalah saat korban akan berangkat berlayar dari Afrika menuju RRC dan rencananya pulang ke Indonesia. Atas musibah tersebut, pihak keluarga berharap ABK yang menjadi korban kapal ikan Cina yang tenggelam tersebut bisa diselamatkan dalam kondisi selamat. RRC ya, di perjalanan di Samudra Hindia itu terjadi jam 3 pagi Pak kejadiannya. Ada gelombang atau mungkin yang isu yang kami dengar seperti itu. Klarifikasi yang kita dengar. Jam 3 pagi terjadi kecelakaan gitu pada kapal yang adik kami kerja tersebut. Sebagai keluarga harapannya apa Pak? Harapan kami untuk keluarga mudah-mudahan yang terbaik dan kita dapat segera kepastian dari hasil istilahnya pencarian atau penyelidikan tes DNA seperti itu. Ya, waktu di sebagai ireng sing PTN. Oh, PTN ngabari mriki bahwa kapalnya mengalami kecelakaan musibah. Saya ketemu. Syukur-syukur selamat tingkung Ibu nggih. Selain pengambilan sampel darah dan air liur, tim DVI juga menggali keterangan dan data dari pihak keluarga terkait ciri fisik maupun kontak terakhir ABK kepada keluarga. Sedangkan pihak keluarga berharap kepada pemerintah agar ikut membantu untuk dapat menemukan para ABK asal Indonesia yang turut hilang di perairan Samudra Hindia. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, DPD PSI Kota Solo melaporkan akun Twitter atas nama @p408112
yang diduga menghina Selvi Ananda, istri Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Cuitan akun itu dianggap sudah meresahkan dan sangat brutal. Ketua DPD PSI Kota Solo Antonius Yoga Prabowo didampingi beberapa kader melaporkan akun Twitter yang diduga menghina istri Wali Kota Solo Selvi Ananda. Dengan membawa beberapa bukti tangkapan layar tweet akun tersebut, DPD PSI Solo membuat laporan ke unit Reskrim Polresta Solo. Laporan ini dilakukan lantaran tweet akun tersebut dinilai sudah kelewatan dan terlalu brutal. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada sang pemilik akun. Pihak PSI sendiri mengaku tidak ada komunikasi sebelumnya dengan Gibran terkait pengajuan laporan ini. Sudah, menurut kami menuliskan hal yang tidak pantas. Menurut kami menuliskan hal yang brutal dan tidak bisa dijadikan contoh. Hari ini kami hanya ingin menyampaikan salah satu pendidikan politik, pendidikan ke semua orang bahwa mari bersikap bijak dalam menulis di media sosial supaya tidak ada terjadi lagi kejadian seperti ini. Kita sudah demikian muak, demikian jengah ketika ada orang yang dengan seenaknya melecehkan, menghina atau hal-hal lain yang di luar kepantasan harus segera dihentikan. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menanggapi santai terkait persoalan tersebut. Dirinya menyebut cuitan akun yang menghina istrinya tersebut dilakukan orang yang mencari perhatian saja. Rasa digagas ngono ya, fokus nyambut gawe wae ya, yes. Tapi orangnya malah ngulang Mas, ngancem lagi dengan tweet yang baru lagi. Rasa digagas, caper. Hingga kini kepolisian Polresta Solo masih mendalami dan mempelajari laporan terkait dugaan pelecehan di media sosial ini. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menitipkan 2 barang bukti kasus gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo di Mapolresta Solo. 2 barang bukti tersebut berupa mobil Toyota Land Cruiser Jeep dan Toyota Camry. Inilah 2 barang bukti sitaan KPK yang dititipkan di Mapolresta Solo. 2 barang bukti tersebut berupa 2 kendaraan roda 4 Toyota Land Cruiser Jeep dan Toyota Camry. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengaku telah berkoordinasi dengan penyidik KPK terkait penitipan barang bukti sitaan. Barang bukti tersebut berupa 2 unit kendaraan roda 4 atau mobil. Pihaknya mengatakan menitipkan barang bukti tersebut diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Barang bukti itu mengarah ke kasus gratifikasi. Pemberantasan Korupsi berkoordinasi dengan kami Polresta Surakarta untuk menitipkan barang bukti berupa 2 kendaraan bermotor roda 4 yang saat ini ada di Mako Polresta Surakarta. Kalau untuk penyidikannya dimungkinkan akan ke sana ya, artinya yang disampaikan dari KPK itu kaitannya dengan RAT. Jadi kendaraan itu kaitannya dengan RAT, kemudian memohon bantuan kita untuk menitipkan barang bukti untuk sementara sambil menunggu proses lebih lanjut. Sebuah penyidikan KPK terkait barang bukti titipan ini terkait kasus Rafael Alun Trisambodo. Untuk lokasi penyitaan dan asal barang dari mana tidak dijelaskan oleh KPK. Pihaknya mengatakan 2 unit mobil titipan KPK tersebut dipasang garis polisi. Hal itu dilakukan agar kondisi barang bukti tidak bergeser. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, belasan pemilik pangkalan resmi gas LPG mendatangi kantor Dinas Perdagangan Kota Solo untuk menyampaikan keluhan terkait aturan baru Pertamina terkait sistem jual beli gas. Kedatangan pengusaha pangkalan gas tersebut langsung ditemui oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Solo, Training Haryanto. Heru Purwanto, salah seorang pemilik pangkalan di wilayah Nusuan, sekaligus koordinator paguyuban pangkalan gas LPG 3 kg Solo, menyebut para agen pangkalan gas LPG 3 kg cukup kesulitan terkait aturan baru dari Pertamina tersebut.
Menurutnya, persyaratan untuk mengumpulkan data diri pembelian gas LPG memberatkan pengusaha pangkalan. Selain itu, pemilik pangkalan disebut harus bekerja ekstra lantaran adanya aturan baru ini. Aturan baru ini membuat Heru dan rekan-rekan seprofesinya seringkali harus menerima keluhan yang datang dari para pembeli gas LPG 3 kg. Di dalam aplikasi tersebut itu antara lain harus menyampaikan KK dan fotokopi KTP, ya. Pokoknya kita data semua. Pangkalan itu harus punya data KTP, KK dan foto diri. Itu baru pengguna yang masyarakat biasa, ya. Jadi dan satu minggu jatahnya cuma 1. Nah itu, kami yang ada di pangkalan mengalami kesulitan luar biasa. Sangat kesulitan. Bahkan kita dimaki-maki oleh pembeli. Arep tuku gas. Diangel-angel. Setelah itu tuku nek kene ya wis. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan atau Disdak Kota Solo, Training Haryanto mengatakan kedatangan belasan pengusaha pangkalan gas LPG tersebut tidak lain untuk melakukan audiensi dengan Dinas Perdagangan terkait aturan baru penjualan gas LPG 3 kg dari Pertamina. Training juga mengatakan pihaknya menjadi penjembatan keluhan pengusaha pangkalan gas kepada pembuat aturan yakni Pertamina. Training menambahkan bahwa banyak keluhan soal aturan Pertamina terkait penjualan gas LPG 3 kg untuk masyarakat yang telah diterapkan sejak 23 Mei lalu. Minimal kecamatan kita untuk menjalani surat dari Pertamina kan gitu. Kita kumpulkan di sini. Nah, terkait nanti dengan pangkalan, nanti kita akan ada pertemuan setelah hari ini. Di bawah karena memang kesulitan terkait dengan KTP harus menunjukkan KK. Ada yang pangkalan belum ada punya Android, terkait aplikasi Android juga termasuk kesulitan. Jadi terus di wilayah kan di pangkalan banyak pemohon itu yang kadang merasa dipersulit nek beli gas lah gitu loh. Makanya nanti kan pangkalan berkomunikasi ke sini untuk bisa dijembatani, untuk bisa berembuk, ya kita terima. Keluhan dari para pemilik pangkalan gas LPG ini sedianya akan disampaikan kepada sejumlah pihak terkait, baik dari Pertamina sebagai pembuat kebijakan maupun agen resmi gas LPG hingga pemerintah kecamatan. Usai pertemuan hari ini, Dinas Perdagangan Kota Solo akan kembali mengadakan pertemuan dengan pihak usaha pangkalan gas. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mengadakan sosialisasi untuk umum mengenai peluang menembus pasar kerja yang diadakan di halaman Dinperinaker dan PLK Rembang pada Rabu 31 Mei 2023. Sosialisasi serta seminar yang diadakan oleh Dinperinaker atau Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang ini digelar di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja atau BLK Rembang pada Rabu 31 Mei 2023. Acara ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat seperti mahasiswa, siswa SMA, SMK, maupun yang sudah lulus dan tengah mencari lapangan kerja. Selain menggelar sosialisasi, Dinperinaker juga mengadakan mini job fair dengan mendatangkan para pengusaha muda Rembang yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para peserta sosialisasi untuk belajar berwirausaha, serta memberikan trik berjualan melalui akun media sosial masing-masing. Antusias masyarakat semakin tinggi, lantaran para pengusaha yang mengikuti mini job fair tersebut juga telah menyediakan berbagai macam door prize bagi masyarakat.
Dwi Martopo selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang mengatakan dengan mendatangkan narasumber dari kalangan anak muda ini diharapkan dapat menginspirasi anak muda di Kabupaten Rembang untuk mengembangkan diri. Judul sosialisasi berpeluang menerobos pasar kerja. Jadi kita sengaja mengemas kegiatan ini untuk para pencari kerja. Ini dari mulai anak SMA kelas 3 yang habis ujian tempo hari, teman-teman dari mahasiswa, beberapa perguruan tinggi yang ada di Rembang, terus beberapa orang yang aktif mengikuti Instagram kami. Ini kita juga mengadakan beberapa perusahaan. Jadi kita kasih label mini job fair. Tadi kan beberapa orang narasumber yang ini cukup inspiratif. Ada Mas Ari Budiman, aktivis untuk kegiatan belanja online, ada Mbak Firly lewat TikToknya. Ini menjadi inspirasi adik-adik kita, para peserta, dan tadi sudah berinteraksi secara langsung. Harapannya apa? Iming-iming untuk mendapatkan pekerjaan tidak harus di jalur pemerintah saja atau menjadi buruh di perusahaan. Mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri. Mumpung ada job fair, peserta datang mendengarkan, ada yang mau ngambil kudapan dulu monggo, ada yang langsung ikut wawancara dengan perusahaan-perusahaan itu. Dalam hal ini pihaknya turut berharap agar anak muda ini tidak berfokus pada suatu pekerjaan saja saat mencari lapangan pekerjaan. Namun masih banyak lapangan pekerjaan yang menunggu untuk digeluti. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.173 petugas sensus lapangan siap diterjunkan untuk menghimpun data statistik pertanian saat ini. Para petugas sensus ini nantinya akan bertugas dalam rentang waktu 1 Juni hingga 31 Juli 2023 mendatang. 23 menyatakan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati menggelar apel siaga sensus pertanian di halaman PPS setempat. Dalam gelaran ini menjadi sebuah gelaran moral untuk memotivasi semangat seluruh jajaran PPS dan seluruh petugas sensus pertanian 2023. Hal ini dimaksudkan untuk memupuk rasa tanggung jawab serta amanah, sehingga menghasilkan data pertanian yang berkualitas. Sebanyak 1.173 petugas lapangan ini akan bertugas dalam rentang waktu 2 bulan, berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Diketahui petugas ini terdiri dari unsur petugas pencacah lengkap serta petugas pemeriksa lapangan. Petugas ini sebelumnya telah mendapatkan pelatihan mulai 22 hingga 30 Juni dengan 3 gelombang pelaksanaan, di mana di tiap gelombangnya terdapat sekira 14 hingga 16 kelas dengan jajaran instruktur. Kepala BPS Pati Bob Setiabudi mengungkapkan, dalam pembekalan ini para peserta diberikan materi perihal job definisi, tata cara pengumpulan data, serta cara memahami kondisi yang ada di lapangan. Hal ini diharapkan dapat memberikan bekal bagi para petugas untuk memiliki pemahaman yang sama. Tantangan banyak, jadi saya sudah menyampaikan kepada petugas bahwasanya pelatihan selama 3 hari itu hanya masalah pemahaman konsep dan definisi, diskusi di sana dan lain sebagainya. Tapi tentang kondisi yang ada di lapangan biasanya tidak seperti apa yang kita dapatkan selama pembekalan. Masyarakat bagaimana harus menghadapi masyarakat, bagaimana memancing masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang sebenarnya di lapangan. Karena pendataan itu data kita harapkan sebagai potret di lapangan. Pihaknya pun berharap saat bertugas nanti para petugas dapat menghadapi permasalahan yang ada di lapangan. Tak hanya itu, masyarakat pun diminta memberikan jawaban yang real tanpa ada kepalsuan, mengingat data ini akan dijadikan potret kondisi di lapangan. Dari Pati Butia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 2 anggota Badan Permusyawaratan Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuh Seti, akhirnya dilantik setelah mengalami kekosongan beberapa waktu lalu.
pada Selasa 29 Mei 2023 siang. Kekosongan ini sempat mengancam gagalnya pemilihan pergantian antar waktu atau PAW Kades Banyutowo. Camat Dukuseti Agus Sunarko mengaku lega dengan dilantiknya 2 anggota DPD yang baru. Hal ini lantaran jika kekosongan tersebut tak segera diisi, maka Pilkades antar waktu atau PAW Banyutowo yang dijadwalkan diselenggarakan pada 18 Juni 2023 mendatang terancam ditunda. Hal itu menyusul pada 24 Mei 2023 lalu, Surat PJ Bupati Pati dengan nomor 141/2026 perihal pelaksanaan pemilihan Kades antar waktu atau PAW, di mana dalam poin yang kedua menyebutkan bahwa Desa Banyutowo Kecamatan Dukuseti dapat melanjutkan tahapan Pilkades antar waktu setelah proses PAW anggota BPD Desa Banyutowo selesai dilaksanakan. Kepada panitia yang telah terbentuk, Aksun meminta untuk melanjutkan proses PAW Kades Banyutowo. Jangan sampai ada intervensi dari pihak manapun, baik dari BPD maupun pihak lain. Hari ini, alhamdulillah, Desa Banyutowo telah melakukan peresmian dan pengambilan sumpah janji anggota BPD yang terpilih antar waktu tahun 2023 sebanyak 2 orang. Dengan adanya peresmian dan pengambilan sumpah janji ini, sudah barang tentu tahapan pelaksanaan Pilkades antar waktu yang kemarin sempat kita jeda ini bisa dilanjutkan kembali. Hal ini semata-mata karena kita ingin mematuhi dan menjalankan perintah dari Pak Bupati yang tertuang di dalam surat Bupati tanggal 24 Mei 2023 kemarin. Dengan adanya peresmian ini, maka Ketua Panitia beserta anggotanya bisa langsung melanjutkan tahapan Pilkades antar waktu yang telah dijadwalkan kemarin. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati Pati, Bapak PJ Bupati, itu pada tanggal 18 Juli 2023 akan diselenggarakan musyawarah desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa antar waktu. Diketahui Sri Mulyati dan Dwi Jigni dilantik menjadi PAW anggota BPD Banyutowo, menggantikan Wahyu Agus Setiawan dan Syaifur Rohman. Keduanya mundur setelah terpilih menjadi perangkat desa pada tahun lalu. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.